bahwa nikmat terbesar ya, bagi manusia itu adalah ketika Allah menghidupkan dia dari ketiadaan menjadi ada. Itu adalah nikmat. Nah, ini cara pandang ibu-ibu ya. Kita sudah dihidupkan oleh Allah saja, itu sudah nikmat yang luar biasa. Sebelumnya kita bukan siapa-siapa. Ya tak? Apa ibu pernah inden kepada Allah, misalnya pesan, ya Allah, nanti aku tolong dilahirkan ya pada tahun sekian dari rahim ibu yang begini-begini, kan enggak benar. Tapi Allah dengan rahmatnya, kasihnya beri kita kehidupan. Dari kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, menjadi apa-apa hari ini. Itu adalah nikmat yang terbesar, nikmat hidup. Tetapi hidup ini ya, tidak menjadi nikmat kalau kemudian kita menjalani kehidupan ini asal mengalir saja. Apalagi kemudian ya, kita memiliki cara pandang yang keliru. Ya. Akibatnya hidup kita menjadi sekedar hidup. Kalau hidup kita sekedar hidup, maka kata Hamka, babi dirimbah juga hidup. Kalau hidup hanya sekedar hidup, bangun tidur, makan, kawin, punya anak, lalu mati, hanya sekedar begitu, maka kerbau yang membajak sawah juga hidup, karena dia juga bekerja. Kiai Haji Imam Zarkasi, salah satu pendiri Gontor, pernah mengatakan, kalau hidup hanya sekedar hidup seperti tadi, maka kambing pun juga hidup. Ya tahu ibu ya, kambing kan dilahirkan, lalu kemudian mencari makan, kawin, punya anak, kan siklusnya hidupnya begitu aja. Maka kambing pun juga hidup. Tentu hidup kemudian menjadi tidak nikmat kalau sekedar hidup seperti itu. Maka disinilah nikmatnya Islam dan iman itu menjadi terasa. Bagaimana iman Islam kita ini kemudian mewarnai kehidupan kita, sehingga betul-betul kehidupan itu menjadi nikmat terbesar karena adanya nikmat iman dan Islam. Maka cukuplah Islam sebagai nikmat bagimu menurut Ali bin Abi Thalib, karena dengan iman dan Islam kita hidup ini menjadi lebih hidup lagi. Tidak sekedar ketak-ketik, tetapi hidup ini menjadi lebih bermakna. Inilah disebut dengan yakfikal Islam nikmatan. Cukuplah Islam sebagai nikmat, karena dengan Islam, iman dan Islam kita, maka kehidupan kita yang kita rasakan menghadapi nikmat, menghadapi petaka, menghadapi bencana musibah, semuanya menjadi ladang pahala karena adanya Islam yang menuntut. Bagaimana Islam menuntut kita, ibu-ibu, agar itu menjadi ladang pahala, kita bisa mengais ladang pahala. Bahkan kalaupun itu musibah dalam makna yang menyedihkan bagi kita, tetap menjadi ladang pahala bagi kita. Di antaranya adalah, saya kutipkan lagi, ya, jangan suka mengeluh. Belum wes berkeluh kesah. Ya, ada satu nasihat, ya, lagi-lagi ditulis oleh Imam Nawawi, man asbaha wa huwa yasku dzikal ma'as faka'annama yasku rabbah. Man asbaha, barang siapa yang di pagi hari ini menunjukkan, ya, ini menunjukkan laki tangi turu kok ya wis sedih, artinya celing, mata melek, kesadarannya terbuka, tapi kok wis sedih. Wa huwa yasku dzikal ma'as, kalau kemudian dia mengeluh tentang kesulitan hidupnya, tentang musibah kita dia kesulitan hidup, faka'annama yasku rabbah, maka sama saja dia sedang mengeluhkan Tuhannya.
Kurang apa ibu-ibu ya? Allah Subhanahu wa taala sudah berikan nikmat terbesar kepada kita berupa hidup dan Islam gitu ya. Tapi kok kita tetap hujat Allah, kita keluhkan Allah karena kesedihan, karena kesulitan hidup ini. Ini berarti kira-kira pada tempatnya tidak itu? Kan tidak. Artinya sama saja kita dengan mengeluhkan Allah. Nah Ustaz, manusia itu sukanya berkeluh kesah. Dan memang potensinya sudah begitu. Dan Allah memang sudah menitipkan potensi suka berkeluh kesah pada diri manusia. Apa itu keluhkan? Iya. Tapi kalau bisa jangan kau keluhkan itu kepada sesama manusia. Karena itu bisa menunjukkan bahwa engkau tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi wa ma min musibatin ma asaba min musibatin, itu semua sudah ditetapkan oleh Allah. Tetapi kalau kita suka mengeluhkan itu kepada manusia, kerja isu-isu ngurus urusan kerja, pokoknya nggak ada baiknya hidup ini. Apa yang kemudian dia terima ibu-ibu? Karena sesama manusia, alah sampai lagi ngurus saya kayak wis begitunya. Kurang ngurus tok jeng yo ngurus, yo ngelusi rai, ya malah ditambahi. Betul ibu ya? Maka nggak usah mengeluhkan kesulitan hidup kepada manusia. Karena manusia sebaik apapun dia lama-lama bosan dengan keluhan kita. Ya, alah ketemu sampai mesti kok isinya mesti ngeluh kok kan keluhan. Lama-lama juga bosan ibu ya. Maka gak usah mengeluhkan itu kepada manusia. Itu tandanya kita tidak ridho akan ketetapan Allah yang ditulis ribuan tahun sebelum alam semesta ini diciptakan. Nah, bagaimana agar kita kemudian tetap mendapatkan pahala dari musibah kesulitan yang kita hadapi? Yang pertama, keluhkan itu kepada Allah. Keluhkan itu kepada Allah. Itu aja sudah dapat pahala. Nah, ketika kita mengeluhkan itu kepada Allah, itu namanya munajat. Ada namanya suaminya Pak Munajat. Harapannya dulu mungkin orang tuanya agar dia selalu mengeluhkan kalau punya kesulitan hanya kepada Allah. Munajat itu artinya ngomong remen-remen, curhat hanya kepada Allah. Tidak ada orang yang tahu kecuali Allah. Itu namanya munajat. Beda dengan doa. Kalau doa kita minta kepada Allah, itu namanya doa. Kalau munajat itu hanya curhat. Saya punya kesulitan apa tentang dzikal ma'as, kesulitan hidup. Lalu ibu-ibu curahkan sepenuhnya kepada Allah. Ya Allah, nuwun sewu sepuntene ya Allah. Yoga kula niki kok weling pol. Ada keluhkan kepada Allah, itu namanya munajat. Kita butuh penyaluran agar minimal kalau kita keluarkan ya, keluh kesah kita tentang kesulitan hidup itu bisa plong katanya benar secara psikologis. Keluhkan itu kepada Allah. Ambil sajadahmu, bangun tengah malam, sholat tahajud, zikir, wirid, lalu tumpahkan seluruhnya kepada Allah. Itu namanya munajat, dan itu menjadi ladang pahala. Daripada ibu-ibu datang ke tetangga ngeluhkan keluh kesahnya di situ, ya, malah nanti bisa nyatur ke sana kemari, ngerasanya gara-gara wong siji mulai gibah dan lain sebagainya. Tidak menjadi ladang pahala, malah menjadi ladang dosa. Jadi yang pertama, bangun cara pikir, pola pandangnya yang benar. Kita manusia memang suka berkeluh kesah tentang kesulitan hidup, tumpahkan sepenuhnya itu kepada Allah sambil meminta, ya Allah, walaupun anak saya memang nakal, tapi dia titipanmu ya Allah, saya terima, saya ridho. Tapi kalau boleh saya meminta, nah ini sudah mulai berdoa, engkaulah yang memiliki hatinya, ubah hati
Jadikan dia anak yang lemah lembut, yang saleh. Tidak kok malah curhat ke tetangganya, malah justru kemudian nguliti aib anaknya.